Kalian tahu nggak sih kalau dulu di awal penciptaan ketika langit dan bumi diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala sesuatu berada dalam keadaan yang sempurna. Allah menciptakan alam semesta, menciptakan makhluk hidup, dan juga menciptakan para malaikat. Nah, para malaikat adalah makhluk yang sangat, mereka tidak pernah membangkang, tidak pernah lelah beribadah, dan senantiasa bertasbih serta memuji Allah tanpa henti. Namun, pada suatu waktu, Allah memiliki rencana besar yang belum diketahui oleh para malaikat. Allah hendak menciptakan makhluk baru, yaitu manusia. Ketika Allah mengabarkan rencana ini, para malaikat bertanya. Mereka berkata, "Wahai Tuhan kami, mengapa Engkau menciptakan makhluk lain, sementara kami selalu beribadah kepadamu? Bukankah makhluk itu nantinya akan membuat kerusakan di bumi dan saling menumpahkan darah?" Namun Allah menjawab dengan penuh hikmah, yaitu, "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Dalam surat Al-Baqarah ayat 30. Kemudian Allah menciptakan Nabi Adam di tanah. Setelah itu Allah memerintahkan seluruh malaikat untuk bersujud kepada Adam sebagai bentuk penghormatan, bukan sebagai ibadah. Oke? Nah, semua malaikat pun bersujud kecuali satu makhluk. Makhluk itu adalah Azazil. Sebelum dikenal sebagai iblis, Azazil adalah makhluk yang sangat istimewa. Dia berasal dari golongan jin, namun karena ketaatannya yang luar biasa, ia diangkat ke langit dan hidup bersama para malaikat. Azazil dikenal sebagai makhluk yang paling rajin beribadah. Ia telah beribadah selama ribuan tahun. Bahkan disebutkan bahwa tidak ada satu tempat pun di bumi ini yang tidak pernah ia jadikan tempat sujud kepada Allah. Nah, karena kedudukannya yang sangat tinggi ini, Azazil bahkan dipercaya menjadi pimpinan di antara para malaikat. Ia dihormati, ia dimuliakan, dan ia berada di posisi yang sangat dekat dengan Tuhan. Namun, justru dari sinilah awal kejatuhannya yang akan dimulai. Nah, ketika Allah memerintahkan untuk bersujud kepada Adam, Azazil tidak langsung taat. Sebaliknya, ia mulai berpikir bahwasanya ia melihat asal penciptaannya yang berasal dari api. Nah, kemudian ia melihat Adam yang diciptakan dari tanah. Nah, dari perbandingan itu muncul satu perasaan dalam dirinya, yaitu ia merasa lebih tinggi, ia merasa lebih mulia, dan akhirnya ia berkata, "Apakah aku harus bersujud kepada makhluk yang Engkau ciptakan dari tanah?" Inilah awal dari kesombongannya. Kesombongan yang muncul bukan karena kekurangan, melainkan karena kelebihan. Azazil lupa bahwa semua yang ia miliki, ibadahnya, ilmunya, kedudukannya, semua berasal dari Allah. Nah, karena kesombongan itu, Azazil menolak perintah Allah. Sementara semua malaikat bersujud, ia tetap berdiri. Ia tidak hanya menolak, tetapi juga membangkang. Akibatnya Allah murka. Allah menyuruh kepadanya untuk keluar dari surga karena ia telah menyombongkan diri. Nah, sejak saat itu, Azazil kehilangan kehormatannya. Ia tidak lagi menjadi makhluk yang dimuliakan, melainkan menjadi makhluk yang terkutuk. Dan sejak saat itu pula, namanya berubah dari Azazil menjadi iblis. Setelah diusir, iblis tidak langsung menerima keadaannya. Sebaliknya, ia memohon kepada Allah agar diberikan waktu hingga hari kiamat. Ia ingin hidup lebih lama, bukan untuk bertaubat, melainkan untuk membalas dendam. Ia berkata bahwa ia akan menyesatkan manusia, menggoda mereka dari segala arah, dan menjauhkan mereka dari jalan yang lurus. Allah pun mengabulkannya.
Dan sejak saat itu dimulailah perjalanan panjang godaan iblis terhadap manusia. Ketika Nabi Adam dan Hawa tinggal di surga, Allah memberikan satu larangan. Mereka tidak boleh mendekati satu pohon tertentu, yaitu pohon kuldi. Namun, iblis melihat ini sebagai kesempatan. Ia membisikkan kata-kata yang meyakinkan bahwa jika Adam dan Hawa memakan buah itu, mereka akan menjadi seperti malaikat dan hidup kekal. Awalnya mereka ragu, namun karena kejutan yang terus-menerus, mereka akhirnya tergoda. Dan saat itulah mereka melanggar perintah Allah, yaitu memakan buah kuldi. Setelah menyadari kesalahan mereka, Adam dan Hawa langsung menyesal. Mereka bertaubat dan memohon ampun kepada Allah. Namun, sebagai konsekuensinya, mereka diturunkan ke bumi. Sejak saat itu, manusia dan iblis menjadi musuh yang nyata. Iblis tidak berhenti pada Adam dan Hawa. Ia terus menggoda keturunan mereka. Salah satu kisah yang terkenal adalah kisah Qabil dan Habil. Nah, ketika terjadi perselisihan di antara keduanya, iblis kembali memanfaatkan situasi. Ia menanamkan rasa iri dan benci dalam hati Qabil. Akibatnya, Qabil membunuh Habil. Dan inilah pembunuhan pertama dalam sejarah manusia itu sendiri. Jika kita melihat keseluruhan kisah ini, kita akan menemukan satu pelajaran penting. Azazil bukan jatuh karena kurang ibadah. Ia bukan jatuh karena tidak tahu. Sebaliknya, ia jatuh karena kesombongan. Ia lupa bahwa semua kelebihannya adalah titipan. Ia lupa bahwa ketaatan harus disertai kerendahan hati. Dan karena itulah seluruh ibadahnya menjadi sia-sia. Kisah Azazil bukan sekedar cerita masa lalu. Ini adalah peringatan bagi manusia bahwa ibadah tanpa keikhlasan bisa menjadi sia-sia. Ilmu tanpa kerendahan hati bisa menyesatkan, dan kelebihan tanpa rasa syukur bisa menghancurkan. Oleh karena itu, manusia harus selalu menjaga hati, karena musuh terbesar bukan hanya iblis di luar sana, tetapi juga kesombongan di dalam diri kita. Yeah, I think that's all for me. Thank you to all of you who are watching now. And the last thing that I could say, goodbye.